Assalamualaikum. Lu punya keluarga yang toksik, tapi jangan sampai jadi anak durhaka. Yuk, gak usah basa-basi, kita langsung bahas. Gue yakin lu bukan anak durhaka. Lu cuma tumbuh di keluarga yang toksik. Kadang luka terdalam bukan datang dari orang asing, tapi dari orang yang makan bareng lu. Tidur juga satu atap sama lu. Dan kadang-kadang juga bilang ke lu, kami sayang kamu. Tapi entah kenapa, cinta versi mereka selalu aja bikin luka terus. Lu tahu kan rasanya? Disalah-salahin terus sama keluarga lu. Dibanding-bandingin sama saudara yang lebih nurut, yang lebih deket, lebih disayang. Lu diam, tetap aja dibilang kurang ajar. Lu berusaha benar, tapi tetap salah aja di mata mereka. Dan yang paling parahnya lagi, waktu lu ngelakuin sesuatu buat diri lu sendiri, mereka bilang, kamu tuh egois, selalu aja mikirin diri sendiri. Padahal lu cuma pengen tenang, pengen hidup lu sendiri. Lu juga mulai ngerasa aneh sama diri lu sendiri. Ngerasa nggak pantas dicintai. Ngerasa semua yang lo lakuin itu gak pernah cukup. Tapi coba dengerin ini baik-baik deh. Lo gak rusak, lo cuma tumbuh di lingkungan yang gak ngerti cara mencintai yang sehat. Gue pernah punya temen, sebut aja Fulan. Dari kecil, dia selalu dianggap masalah di rumahnya. Abangnya kalem, penurut, dan selalu dapat pujian dari orang tuanya. Si Fulan ini dikit-dikit salah. Yang selalu aja dia lakuin, selalu dibilang salah. Dan yang lebih parah, selalu dibanding-bandingin sama kakaknya. Pernah waktu dia salah ngomong, ibunya bilang, kamu tuh selalu bikin malu keluarga aja. Dan waktu dia benar, malah dibilang, kamu jangan sok pinter ya. Aneh kan? Sampai akhirnya si Fulan ini udah diem aja dan berhenti interaksi juga sama keluarganya. Akhirnya dia tumbuh dalam diam. Dia tahan semua emosi dan pengen banget dia teriak. Tapi tahu nggak apa yang gila? Begitu dewasa, yang justru sukses, ya si Fulan ini. Dia bangun usaha sendiri dari nol. Karena ya mungkin dia capek diremehin, dihina, gak dianggap, selalu disalah-salahin. Dan pas dia udah berhasil, keluarganya bilang, itu semua karena doa kami loh. Jadi jangan kamu ngerasa hebat. Padahal dulu doa mereka cuma doa yang penuh dengan kemarahan. Kadang keluarga itu bukan musuh lo, tapi mereka ya juga bukan tempat paling aman buat lo cerita. Kadang mereka cuma orang yang gak pernah sembuh dari lukanya sendiri. Orang tua yang pilih kasih. Mungkin dia dulu juga tumbuh di keluarga yang pilih kasih. Orang tua yang selalu nyalahin lo. Mungkin dia dulu disalahin terus waktu kecil. Tapi masalahnya bukan cuma mereka yang terluka sekarang. Lu juga ikut retak kan? Dan kalau luka gak dihentikan, dia bakal akan terus diwariskan. Makanya jangan cuma bilang, gua korban. Karena kalau lu gak sadar, luka lu hari ini bisa nyebar ke anak lu besok. Lu gak bisa ubah masa lalu. Tapi lu bisa putuskan rantainya hari ini. Sekarang kita bahas dari sisi iman ya. Islam ngajarin kita buat berbuat baik sama orang tua kan ya. Tapi juga ngajarin buat gak tunduk dalam kebatilan, apalagi kesesatan. Allah mengatakan, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu,
maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Artinya, taat itu ada batasnya. Karena kebaikan sejati itu bukan nurut buta, tapi tetap sopan ya saat berkata tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya hak Allah harus lebih diutamakan daripada hak siapapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kalau lingkungan rumah bikin lu jauh dari Allah, bikin lu hancur secara mental, ya lu boleh jaga jarak, tapi dengan adab, bukan dengan kebencian. Anak yang tumbuh di lingkungan yang toksik sering punya satu kebiasaan. Mereka nggak bisa percaya sama diri sendiri. Lu minta maaf, padahal nggak salah. Lu ngerasa nggak enak, padahal lu yang disakitin. Lu selalu nyoba bikin semua orang senang. Tapi apa? Lu sendiri kan yang kelelahan. Dan lu mulai kehilangan jati diri lu. Cuma demi diterima. Tapi gini, cinta yang bikin lu kehilangan diri lu sendiri, itu bukan cinta ya. Itu kayak di penjara sih. Allah nggak nyiptain lu untuk lu jadi korban. Allah nyiptain lu buat belajar jadi kuat lewat ujian-ujian yang lo dapet. Karena kadang luka dari keluarga itu bukan buat ngancurin lo, tapi buat ngajarin lo untuk bisa berdiri sendiri. Ini semoga aja jadi solusi buat lo. 1. Tetap beradab, tapi lo mesti pasang batas. Lo boleh kok bilang tidak tanpa harus lo teriak, tanpa harus benci. Bilang aja dengan kata-kata yang baik, adab yang baik. Maaf banget, aku boleh nggak minta waktu buat sendiri dulu? Maaf banget, aku lagi nggak mau bahas masalah ini sekarang. Ini bukan buat kabur ya, tapi buat nyelamatin mental lu. 2, fokus ubah diri lu, bukan ngerubah mereka ya. Lu gak bisa nyembuhin orang yang gak mau sembuh. Yang bisa lu ubah ya cuma diri lu sendiri. Yang bisa lu rubah cuma cara lu bereaksi. Kalau mereka nyerang, lu diem. Kalau mereka nyindir, nyinyir, lu senyumin aja lah. Lu bukan lagi anak kecil yang butuh validasi dari mereka. Siapa yang menguasai dirinya di saat marah, maka dia udah menguasai dunia kecil di dalam dirinya. Itu prinsip yang sering banget dijelasin sama para ulama tentang sabar. 3, bangun lingkungan baru. Kalau rumah lu gak bisa jadi tempat lu pulang, coba deh lu bangun tempat pulang versi lu sendiri. Lingkungan yang sehat, mentor yang baik, komunitas yang dukung lu berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang tergantung pada agama temannya. Maka lihatlah siapa yang engkau jadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya apa? Lingkungan yang sehat bisa jadi obat terbaik buat sembuhin luka lama lo. Yang keempat, tetap selalu doain mereka yang terbaik. Ini berat, tapi ini bukti lo juga sayang sama mereka. Lo doain karena mereka adalah darah daging lo, orang tua lo, saudara-saudara lo. Oke lah, lo selalu aja disakitin, tapi lo juga tetap belajar adab, akhlak, dan yang paling penting, pertebal iman dan Islam lo. Belajar agama. Jangan sampai lo dikontrol sama yang namanya dendam. Ya apalagi sama keluarga. Doain buat mereka, bukan buat mereka berubah. Tapi ya buat diri lu, buat hati lu tenang. Lu gak bisa pilih keluarga tempat lu lahir. Tapi lu bisa pilih kok, lu mau jadi siapa setelah semua luka ini. Ingat ya, lu bukan korban. Lu pejuang yang dipaksa dewasa terlalu cepat. Jadi mulai malam ini, lu tulis 3 hal yang bisa lu kontrol. 1, pikiran lu.
2, reaksi lu terhadap mereka. Ketiga, lingkungan lu. Dan kalau lu ngerasa sendirian, ingat ini, Allah nggak pernah jauh dari lu. Dan selalu mengawasi lu. Kadang Allah ngasih luka bukan buat nyiksa lu, tapi buat mindahin lu dari tempat yang salah ke jalan yang benar. Suatu hari nanti, ketika lu udah sembuh dan tenang, lu bakal pulang ke rumah. Bukan buat marah, tapi buat memaafkan. Dan saat itu, lu akan sadar. Semua yang dulu nyakitin lu, ternyata cuma latihan buat lu jadi versi terbaik buat diri lo. Karena orang yang disakiti dengan dalam, biasanya yang paling ngerti mencintai tanpa syarat. Tulis di kolom komentar, gua mau jadi orang baik buat keluarga. Dan ingat ya, berjarak bukan berarti lo jadi durhaka. Kadang menjauh itu cara paling halus buat tetap saling menghormati. Oh iya, kira-kira topik apa lagi nih yang kita mau bahas? Tulis di kolom komentar ya. Kalau ngerasa video ini relate sama lu, jangan cuma disimpan buat diri lu sendiri. Karena bisa jadi di luar sana banyak orang yang kesepian dan ngerasa sendirian, meskipun di dalam keluarga. Sebarin dong video ini ke orang yang lagi butuh. Biar mereka sadar, luka nggak harus diwariskan. Dan lo, iya lo, masih punya kendali buat nyembuhin diri lu sendiri. Jadi, kalau lu bener-bener mau berubah, mulai malam ini, maafin semua yang pernah nyakitin lo. Tapi janji ke diri lu sendiri, lu nggak akan jadi orang yang sama kayak mereka. Dan kalau lu ngerasa masih sendirian, ingat ini, Allah nggak pernah akan ninggalin lo. Kadang dia biarkan lu jatuh, biar lu sadar, cuma dia satu-satunya tempat pulang dan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.